Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Jumpa lagi bersama Amarket di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Rekan trader, pasar terus bergerak, market bergerak, semua bergerak, dan semua sekarang tertuju terhadap data PDB yang akan dikeluarkan pada hari ini dan besok data PCE. Ini sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada dolar karena data-data ini bisa mempengaruhi bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh The Fed tentang tingkat suku bunga. Apakah tingkat suku bunga ini sudah sewajarnya dipangkas atau tingkat suku bunga ini belum saatnya dipangkas? Dan tendensi hawkish apakah masih akan terus berlanjut? Ini sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika. Dan hal ini akan kita bahas bersama-sama di tema harian kita. Tapi seperti biasa, kita akan mulai dengan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, dari sini kita bisa lihat rekan trader, yang terjadi pada pasar hari kemarin kita lihat dari indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika, kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika di hari kemarin sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Setelah dia jatuh di posisi 105.453, kemarin dia sempat naik di posisi 105.784 walaupun kemudian ditutup di seputaran 105.634. Untuk euro, angka saham dolar pergerakannya stagnan, naik turun, sempat menyentuh level 1.07893. Dia sempat turun lagi ke bawah di sekitaran 1.067 dan ditutup di seputaran 1.07. Begitupun juga pound sterling, rekan trader. Prinsip pola pergerakannya sama, sempat naik di 1.245, dia turun di posisi 1.241. Dia akhirnya ditutup di seputaran 1.24578. Bagaimanakah untuk gold? Untuk gold kembali lagi untuk sekian harinya, 2 hari berturut-turut dia agak sedikit sideways, pergerakannya naik turun. Untuk hari kemarin dia sempat menyentuh level 2339-an ya. Walaupun akhirnya dia turun lagi dan dia ditutup di seputaran 2315. Dia keluar dari zona 2350. Dan untuk USD Jepang kita lihat bahwa USD Jepang kemarin mencapai titik tertinggi dalam sejarah di mana dia sempat masuk di level paling tertinggi itu di seputaran 155 dan ini sangat luar biasa. Sekarang pun juga dia masih tetap naik di 155.724. Nah, ini adalah hasil yang bisa kita lihat di hari kemarin. Selanjutnya kita masuk di tema harian dan untuk tema kali ini masih juga seputar dari data fundamental yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah emas menunggu data fundamental Amerika. Nah, kenapa saya bilang dan saya angkat tema yang sangat luar biasa ini, saya angkat di hari ini karena kalau kita lihat di kalender ekonomi rekan trader, ya kita lihat di kalender ekonomi, untuk hari ini dan besok akan ada data-data yang sangat luar biasa. Hari ini 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada PDB dan klaim pengangguran awal. Data ini, terutama data PDB ini, diprediksikan benar-benar akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Ini menurut prediksi ya. Menurut prediksi. Nah, karena data yang dikeluarkan diprediksikan dia agak sedikit memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Nah, apabila memang ini terjadi, mau tidak mau rekan trader, emas agak sedikit tertekan. Nah, samping itu juga ada klaim pengangguran awal dan nanti besok 19.30 juga ada harga PCE inti. Nah, ini adalah salah satu item di mana bisa melihat hasil dari inflasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu rekan trader, kedua data yang akan disajikan dalam 2 hari ini, dia benar-benar akan memberikan kekuatan untuk bisa meredam kenaikan yang terjadi pada emas.
Apabila nanti data ini membantu harga dolar, mau tidak mau kita bisa lihat emas akan sedikit mengalami stagnan. Dan kita udah lihat selama 2 hari belakangan, pergerakan emas itu memang memiliki kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Di hari Senin saya bikin judul bahwa emas masuk zona merah. Dan itu sangat wajar kan trader. Dia sudah mengalami pelemahan dan faktor pelemahan ini tidak bisa dipungkiri bahwa ditunjang oleh sikap hawkish yang diangkat oleh The Fed, membuat dolar Amerika merangkak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, pelemahan yang terjadi pada emas ini ditunjang juga oleh meredanya situasi geopolitik antara Israel dan Iran, membuat penguatan emas agak sedikit tersendat. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat di data fundamental yang akan dikeluarkan 2 hari ke depan. Hari ini dan hari besok. Apakah data PDB ini sesuai dengan prediksi? Apabila sesuai dengan prediksi, artinya dia akan semakin memberikan tekanan terhadap emas. Dan data PDB ini akan melandasi apa yang akan terjadi pada minggu depan di saat pertemuan FOMC, di mana akan membahas tentang tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Karena kita tahu bahwa pelemahan tingkat suku bunga, pemangkasan tingkat suku bunga yang diprediksikan pada bulan Juni, banyak sudah mulai menilai bahwa akan diperpanjang lagi. Apabila ini terjadi dan sikap hawkish akan terjadi lagi, mau tidak mau ditunda, dan tingkat suku bunga ini dia akan memberikan tekanan terhadap emas karena dolar Amerika diprediksikan agak sedikit mengalami rally kenaikan yang signifikan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan seperti biasa sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Kita masuk di indeks dolar Amerika rekan trader. Oke, kita coba langsung. Oke, rekan trader, untuk indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia agak sedikit mengalami kenaikan rekan trader ya. Kita akan lihat seberapa besarkah tendensi kenaikan yang terjadi. Dari sini saya bisa bilang bahwa kenaikan ini bisa saja terjadi, dan kalau saya lihat bahwa dia ini akan mencoba naik ya sampai minimal di level ini gold. Kita keluar dari gold dulu. Indeks dolar Amerika ini. Oke. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, indeks dolar Amerika kalau kita lihat saat ini dia mengalami pelemahan yang signifikan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini akan berusaha sampai di level paling terendah di posisi 105 poin lebih ya. 105 ya, dia masih masuk daerah sini. Oke. Nah, di sini. 105.307. Nah, tapi sekali lagi hati-hati, penguatan masih bisa saja terjadi dan dia akan naik sampai di level 105.699. Ini adalah ini adalah indeks dolar Amerika. Waduh, hari ini lagi kepala sakit nih rekan trader, makanya ngomong udah salah aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimana pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader semuanya? Untuk euro angkel saham dolar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar memiliki kecenderungan terjadinya penguatan bullish, dan kita lihat bullish ini akan mencoba naik sampai level tertinggi di 1.07471. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan, dia akan coba balik lagi ke area terendah di 1.06903. Nah, di sini ya rekan trader ya. Nah, ini. Bagaimanakah pound sterling? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling pada hari ini kita bisa lihat peluang naik sekarang sudah mulai terbuka. Dan saya pikir dia naik, tapi menurut saya kenaikan ini udah paling sangat maksimal. Kemungkinan besar kalaupun dia masih naik lagi, dia akan sampai di level 1.25317. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lebih rendah lagi sampai di posisi 1.24315. Dan inilah hasilnya kalau kita lihat ya, pergerakannya sampai di daerah sini. Nah, oke.
1.25315 sampai 1.25317. Dan untuk gold tadi saya sudah bahas ya rekan trader. Kita lihat untuk gold. Kalau kita lihat pergerakan gold hari ini, saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang yang sangat besar naik. Saya memprediksikan dia bisa mencoba naik sampai di posisi 2333.97. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia bisa mencoba turun sampai di level terendah di posisi 2309 ya. Jadi saya memprediksikan gold di tengah tendensi yang terjadi, saya bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia itu akan naik sampai level tertinggi di posisi 2333 dan tidak terlalu kemungkinan juga dia akan turun. Tapi semua ini tergantung dari data PDB. Data PDB nanti kita akan melihat apakah data PDB ini bisa menjadi trigger kenaikan dari gold. Kita akan lihat bersama-sama atau malahan dia akan membuat gold ini semakin terjerembab. Kita akan lihat yang pasti 2350 kayaknya untuk minggu ini masih benar-benar sulit dicapai. Dan selanjutnya ada USD Yen Jepang, rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama USD Yen Jepang. Kalau kita lihat di sini, untuk USD Yen Jepang, rekan trader, bagaimana pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang sudah naik sangat luar biasa tinggi. Saya berpikir ini adalah titik ketinggian yang udah paling maksimal. Menurut saya dia sudah tidak naik lagi. Kalaupun naik tertinggi pun juga mungkin sampai di posisi 155.824. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi selera asal di posisi 155.284. Sini ya rekan trader ya. Nah menurut saya 824 sampai 284 semuanya sama-sama 4. Nah ini dia arah pergerakan terjadi terhadap USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.